selamat malam dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Tentu setiap malamnya kita akan membahas satu topik yang menarik bersama dengan para narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Kamu Bisa. Kamu Bisa merupakan kerjasama dari Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan pebisnis Aum Advent yang tentunya memiliki banyak ide untuk pemirsa dibagikan bersama-sama dan supaya pemirsa semua bisa memiliki ide bisnis untuk dikembangkan atau dibentuk suatu saat nanti. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang begitu menarik, di mana judul topik kita pada malam hari ini adalah menghadapi era digital, strategi transformasi untuk bisnis pemula. Di mana pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber praktisi, yaitu Ibu Silvania Ariwardana. Selamat malam Ibu Silvania. Selamat malam. Selamat malam. Bisa dikenal dengan Ibu Nia ya, kalau saya tidak salah. Tuh. Ya, baik. Dan juga ada Saudari Putri Widi. Selamat malam, Saudari Putri. Iya, selamat malam. Baik, selamat malam. Dan juga sudah hadir bersama dengan kita para narasumber ahli, yaitu Profesor Daniel Saputra. Selamat malam, Profesor Daniel. Selamat malam, Selamat malam. Pak narasumber, selamat malam pemirsa. Dan juga Pak Rekson Nenggolan. Selamat malam, Pak Rekson. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, sebelum kita memasuki diskusi kita pada malam hari ini, saya mau mengingatkan kembali kepada para pemirsa untuk turut aktif dalam program kali ini, di mana kami mengundang pemirsa untuk memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas pada malam hari ini, di mana pada malam hari tentunya para narasumber akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa berikan. Untuk itu, jangan lupa untuk komentar di sosial media Hope Channel Indonesia yang tertera pada layar kaca Anda ataupun dari live chat yang ada di YouTube. Baik, untuk itu kita akan langsung memulai diskusi dan topik pada malam hari ini bersama dengan para narasumber. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu video mengenai topik yang akan dibahas. Hai, halo. Perkenalkan, nama saya adalah Silvania Ariwardana. Saya lahir dan besar di Surabaya. Saat ini saya tinggal di Semarang bersama dengan keluarga saya. Dan kegiatan saya sehari-hari, saya memiliki 2 all shop yang semuanya bergerak di bidang fashion. Yang pertama khusus untuk dress baru, dan yang satu lagi adalah khusus untuk dress-dress mantan atau pre-love yang atau orang sering bilang adalah barang-barang thrifting. Harapan saya untuk usaha saya atau Silva Shop bisa berkembang terus dan bisa selalu berinovasi, dan yang pasti dengan kreativitas yang saya punya, saya mampu memberikan yang terbaik tidak hanya secara kualitas namun semakin baik dan semakin baik. Dan saya berharap dengan ini semuanya saya diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Terima kasih. Kembali lagi dengan Kamu Bisa, di mana kita akan membahas mengenai menghadapi era digital, strategi transformasi untuk bisnis pemula. Untuk itu saya akan mengundang kembali Ibu Nia dan juga Ibu Putri yang akan di mana kita akan berbincang-bincang bersama-sama, dan saya memiliki beberapa pertanyaan. Untuk itu Ibu Nia boleh membantu menjawab. Baik, Ibu Nia, apakah sudah terhubung bersama-sama dengan kami kembali? Sudah. Baik, saya memiliki pertanyaan pertama, di mana pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam. Ini sedikit kenalan kembali untuk mengurangi rasa grogi saya, karena jujur saya tidak tahu ini acaranya seperti apa, konsepnya apa. Jujur saya nggak ngerti, dan ini pertama kalinya saya untuk masuk. Nama saya Silvania, saya lahir dan besar di Surabaya, dan saat ini saya tinggal di Semarang bersama dengan keluarga saya. Saya memiliki 1 orang anak dan sudah bermenantu saya. Wah. Kemudian saat ini kegiatan saya sehari-hari, saya memiliki 2 all shop. Yang satu seperti tadi yang sudah dijelaskan adalah yang satu itu bergerak di semuanya di bidang fashion.
Yang satu dia khusus untuk barang mantan, yang satu lagi khusus untuk barang-barang baru seperti itu. Em, apa tadi pertanyaan dari Mbak Amanda boleh Ya, diulang kembali? pertanyaannya apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Oh, apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Ya. Transformasi adalah peralihan dari yang lama kita menuju ke sesuatu yang baru dan yang pastinya mengikuti perkembangan zaman atau teknologi yang sudah ada saat ini. Baik, berikutnya boleh diberitahu juga kira-kira bagaimana langkah awal yang kita harus ambil atau bagi para pebisnis pemula saat mereka memulai transformasi digital. Langkah awal yang harus dilakukan kalau misalnya untuk pembisnis ya, jujur saya sebenarnya juga memulai usaha ini juga baru sekitar baru 4 tahun. Yang saya lakukan pertama kali adalah saya jujur sebentar saya akan cerita sedikit. Saya itu 15 tahun lebih saya bekerja di dunia perbankan. Jadi orang yang biasanya bekerja di dunia perbankan biasa dengan sesuatu yang monoton, kemudian saya mencoba beralih di dunia fashion seperti ini. Dan karena saya suka dengan fashion, jadi langkah awal yang pertama kali saya lakukan adalah saya harus mengetahui hobi saya dulu ini apa. Jadi karena hobi saya adalah di bidang fashion, maka saya memilih produknya itu adalah harus di bidang fashion dulu. Ya. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi dengan saya mencintai hobi saya, pasti saya akan menikmati atau enjoy untuk menjalaninya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu hal yang pertama yang saya lakukan. Baik, berarti kita harus mengetahui dulu apa yang kita sukai ya, baru kita bisa memulai. Baik, pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah penting adanya transformasi digital bagi para pebisnis pemula? Mungkin mereka belum tahu pentingnya, boleh Ibu Nia sendiri bagikan? Kalau buat saya pribadi saat ini sangat penting pakai sekali ya. Dulu orang itu caranya berjualan adalah mesti datang, kemudian dia harus menyediakan tempat atau orang biasa bilang biasanya harus ada kios, toko seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar yang saat ini sudah santer banget tentang Tanah Abang, ya kan? Sampai akhirnya mereka semua demo. Nah, boleh dibilang mereka semua itu mungkin tidak mengikuti perkembangan yang ada seperti itu. Jadi mau tidak mau, apakah ini sangat penting? Ya, ini penting. Karena berjalannya waktu semakin bertambah perkembangan teknologi, mau tidak mau kita usia berapapun kita harus mengikuti. Karena dengan kita mengikuti mau tidak mau kita jadi belajar dan memahami, dan jangan sampai itu sebenarnya menurut saya dengan kita mempelajari itu peluang buat saya atau peluang buat yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti, ya kita akan ketinggalan. Pastinya akan seperti itu. Dan yang rugi ya pastinya kembali lagi ke diri kita sendiri. Ini untuk jawaban yang sudah diberikan. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya akan mengundang beberapa narasumber ahli yang sudah datang terlebih dahulu. Untuk itu saya mau mengundang kepada Pak Rekson untuk berdiskusi bersama-sama. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara pebisnis pemula memilih platform teknologi yang tepat untuk kebutuhan bisnis mereka? Apakah sudah terhubung bersama-sama kita, Pak Rekson? Ya, bagaimana caranya ya? Cara ini sebenarnya kita bisa mulai dengan cara yang sangat sederhana dulu ya. Nggak usah terlalu sophisticated dulu ya. Facebook, digital ini kan macam-macam ya. Facebook juga boleh. Yang pasti seperti yang dikatakan Ibu Silvania tadi itu, caranya sekarang ini dunia berubah. Kalau dunia berubah ya kita harus ikutin perubahan ini. Dan yang menariknya, perubahan itu justru positif. Ya kalau positif kenapa kita nggak gunakan? Betul nggak Ibu Silvania? Ya, jadi maksud saya sih sebenarnya ini merupakan sebuah peluang yang kalau tidak dimanfaatkan kita sendiri yang rugi. Dan kalau dapat dimanfaatkan kita akan dapat keuntungan yang besar ya. Bagaimana caranya? Banyak cara. Nggak mesti harus kita belajar teknologi informasi dulu sarjana, enggak lah. Sekarang ini Shopee dan lain-lain itu simple-simple cara-cara mereka. Jadi yang penting sebenarnya mindsetnya yang harus dirubah. Itu yang menurut saya pertama kali yang dilakukan adalah mindset ya.
mindset yang dirubah. Kalau cara ya, kalau kita nggak bisa, kita bisa minta bantuan orang ya. Tapi yang terpenting mindset kita harus berubah dari cara-cara yang tradisional menjadi cara yang sedikit digital lah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rekson. Berikutnya kepada Pak Daniel Saputra, boleh bersama-sama dengan kita. Baik, pertanyaan saya, apa minusnya yang dihadapi dalam proses transformasi digital? Apa minusnya? Ya, kekurangannya. Oke. Jadi tentu jadi digital ini sebetulnya tidak baru, tapi bagi kita yang awam ini rasanya masih baru begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa digital adalah alat, sebetulnya adalah teknologi yang mestinya dapat membantu kita ya dan bisa membantu macam-macam. Nah, tadi sudah disinggung dalam penjualan ya, dalam marketing dan sebagainya. Tetapi tidak hanya dalam marketing, tapi kita juga bisa untuk inventory ya, untuk membuat data produk kita apa ya, kemudian keuangan dan sebagainya. Dan ini mestinya mempermudah kita dalam bekerja. Ya kelemahannya apa? Ya kelemahannya kita mesti belajar, ya mesti belajar apa itu, bagaimana ya. Dan biasanya dengan bertambahnya umur, bertambah lambat kita, lambat ya, bukannya tidak bisa, lebih lambat untuk memahami kemajuan teknologi, ya. Nah, teknologi khususnya dalam digitalisasi. Ini ya, digital artinya apa? Kita membuatnya, kalau secara awam ya, membuatnya online, kata istilahnya ya, bisa online. Nah, untuk bisnis, ini mestinya bisa membantu kita, karena bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam, baik itu dalam menjawab telepon, menjawab pesanan, ya, orang melihat-lihat. Jadi kalau kita misalnya kalau jual di toko langsung misalnya ya, orang melihat, orang mau bertanya. Nah ini kalau kita sudah siapkan untuk produk tertentu, ya kita bisa buat profil dari produk tersebut ya. Kita buat profil tersebut sampai sedemikian rincinya sehingga orang bisa mengerti dan tertarik untuk membeli produk kita, ya. Nah jadi dia itu seperti semi robot ya, karena kita sudah punya profil. Dia pilih produk kita berbasis gambar atau berbasis model, tipe, kemudian kita lihatkan warnanya, bagaimana kalau dipakai, sudah ada fotonya dan sebagainya. Ya, sama saja seperti dalam toko fisik ya, toko fisik ada manekinnya ya. Nah, kalau toko ini mungkin ada manekin kelihatan gambarnya, kalau ada video sedikit ya, itu akan membuat orang lebih mudah belanja, apalagi Ibu Silvania tadi tokonya adalah toko online ya. Toko online yang wajib sebetulnya ya, wajib digital, karena kalau tidak bagaimana kita berbisnis, berhubungan dengan orang lain ya, dengan calon customer kita ya. Nah kelemahannya hanya satu sebetulnya, kita mesti belajar ya, mesti belajar dan mau mengikuti kemajuan teknologi digital untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan kita. Demikian sementara. Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi pemirsa, ternyata kalau kita dengar dari para narasumber, banyak platform yang bisa kita gunakan untuk memulai suatu bisnis, terutama di bidang all shop. Dan sebenarnya banyak cara yang bisa kita gunakan juga untuk mempelajari hal-hal untuk memulai bisnis di era digital seperti ini. Untuk itu saya juga memiliki pertanyaan kepada Ibu Putri. Kira-kira boleh dari Ibu Putri sendiri membagikan tantangan apa saja yang Ibu Putri alami selama ini saat memulai bisnis di era digital? Oke, terima kasih ya, Baik, sama-sama. Kakak. Oke, tantangan ya. Kalau berbicara tantangan itu sangat banyak sekali ya, Kakak. Saya bisa bilang yang pertama yang bisa jadi tantangan
Yang pertama kalau kita lihat itu persaingan. Banyak banget di dunia bisnis kita itu bersaing di sana. Apalagi kalau berbicara tentang dunia digital. Semua orang kan pasti sudah familiar sekali ya Kak ya. Sama yang namanya contohnya TikTok Shop ini ya. Sudah banyak sekali seller-seller yang berjualan di sana, yang berbisnis di sana. Nah, dari situ kita akan mendapatkan tantangan yang pertama itu persaingan yang sangat ketat. Mulai dari bisnis yang ibaratnya kita sebagai pemula, kita harus melewati tantangan itu, bersaing dengan orang-orang yang sudah mahir berbisnis, orang yang sudah mahir menggunakan TikTok Shop tersebut, seperti itu. Nah, dan yang kedua itu tantangannya itu sih harus mampu mampu membangun kepercayaan bersama customer. Itu kunci dari kita sebagai seorang seller. Seperti itu, Kakak. Baik, terima kasih Bu Putri juga untuk jawabannya. Jadi sebenarnya banyak tantangan yang bisa kita alami, tapi yang terpenting yang dibagikan oleh Bu Putri sendiri adalah persaingan dan juga untuk membangun trust atau kepercayaan bersama dengan customer. Untuk kita mungkin dari Ibu Nia sendiri, apakah ada tantangan lain yang selama ini dihadapi dan bagaimana cara menanganinya? Boleh dibagikan? Tantangan seperti tadi yang seperti disampaikan sama Putri ya, pastinya tuh persaingan ketat. Kemudian karena yang berjualan itu kan gak hanya saya, apalagi yang berbau dengan fashion itu pasti banyak banget. Dan kepercayaan atau trust issue itu juga menjadi salah satu tantangan yang terbesar yang mungkin saat ini banyak dihadapi karena terlalu banyaknya penipuan-penipuan secara online. Kemudian kalau yang saya alami sebenarnya tantangan apa yang berikutnya adalah bagi saya itu adalah mengenai logistik. Nah, mengenai logistik. Jadi untuk mengatur apa namanya stok seperti itu yang saya rasakan. Jadi dari itu semuanya yang bisa saya lakukan adalah membangun trust. Cara adalah saya biasanya yang saya lakukan itu, oh maaf, dari sekian lama saya bekerja ini, saya pengiriman kan tidak hanya untuk lokal saja. Saya pengiriman sudah sampai dengan di luar negeri ya, ke Taiwan, kemudian ke Singapura, ke Malaysia, dan bahkan beberapa negara di Asia seperti itu. Yang saya lakukan begitu mereka mendarat barangnya, saya selalu membudidayakan kepada mereka untuk memberikan yang namanya apa itu yang di review atau testimoni. Karena buat saya review atau testimoni itu merupakan salah satu untuk menurunkan trust issue-nya kita. Jadi dari situ mereka bisa menilai, oh tempatnya tokonya Kak Silva ini memang dia terpercaya seperti itu. Dan yang saya lakukan yang berikutnya adalah saya itu sudah mematenkan brand saya di hak paten. Jadi saya sudah mematenkan hak paten saya. Jadi, bila mana saya melakukan penipuan pada saat saya melakukan live ataupun meyakinkan customer, saya selalu bilang ke mereka bahwa bila mana barang yang Anda beli tidak sesuai, kalian bisa memviralkan saya. Itu yang saya selalu tekankan seperti itu. Karena kenapa? Karena saya sudah memiliki hak paten yang sampai 10 tahun ke depan. Jadi buat saya hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain, itu buat saya itu hal yang penting yang seharusnya untuk apalagi di era seperti ini dunia maya karena terlalu banyak penipuan, jadi buat saya itu sesuatu yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi dengan begitu akan meminimalisir yang namanya penipuan atau tantangan-tantangan yang akan nantinya akan kita hadapi lagi. Baik, terima kasih Bu Nia untuk sharing yang sudah dibagikan. Sebelum kita masuki beberapa pertanyaan berikutnya dan juga berdiskusi bersama dengan para narasumber, kita akan menyaksikan satu video singkat mengenai oil shop yang sudah dibikin oleh Ibu Nia sendiri. Apa kakak ini dari Malaki? Gitu ya kak? Hah? Wow. Cuman LD-nya harga di bawah 50. Dari tadi Mimin sudah spill ya, kakak baru. Yang paling baik hati ya, minta tolong dibantu, jangan lupa di follow tokonya dulu, kemudian kakak tap layar, kemudian di share live-nya ya. Emang yang mana? Kakak mau tak try on kan yang ini?
Iya, ini cantik ya kak ya, warnanya warna ungu. Lengan panjang galon. Iya galon, pasti galon. Ya, wera minta tak try on-nya dulu. Ya, wera minta try. Baik, tadi merupakan video singkat dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nia dan timnya, di mana mereka melakukan penjualan secara online. Jadi bagi para pemirsa yang penasaran atau mungkin sudah mau membeli baju atau dress-dress yang sudah ditunjukkan oleh toko dari Ibu Nia tadi, boleh dicari dengan nama-nama yang sudah ditampilkan tadi di video, supaya juga Ibu Nia bisa membantu bisnis Ibu Nia sendiri. Baik, kita akan lanjut bersama dengan Ibu Nia lagi, di mana saya masih penasaran dengan apa yang Ibu sudah terapkan dari oil shop Ibu. Apa saja transformasi digital yang sudah dilakukan? Bukan, mungkin dari tadi kita sudah lihat live TikTok ya, atau mungkin live dari media sosial, tapi apakah ada hal-hal lain yang Ibu lakukan selain dari yang sudah kita lihat tadi? Baik. Pertama ini sih saya lakukan selain melakukan, yang pertama sih pastinya saya melakukan live streaming. Selain live streaming, biasanya yang saya lakukan adalah sebenarnya agak secara kuno, tapi karena saya memiliki pengalaman di dunia perbankan yang cukup lama, mereka itu jadi mengetahui bahwa saya suka dengan fashion, mereka akan datang dengan sendirinya. Dan satu hal yang sebenarnya yang saya cukup surprise adalah beberapa eh yang bikin saya kaget adalah seperti kayak Kapolda, Wakapolda, itu yang di luar ekspektasi saya. Mereka tuh bisa tahu seperti itu. Jadi pada saat saya melakukan live, ya secara tidak langsung itu memasuki FYP atau for your page ya. Jadi masuk di tempatnya mereka. Jadi saya setiap harinya yang saya lakukan selain saya menggunakan yang namanya live streaming, saya biasanya membudidayakan setiap hari saya membuat yang namanya VT, video konten seperti itu. Nah, dari video konten itu orang jadi banyak tahu. Jadi secara itu namanya pendekatan secara personal tapi melalui dunia maya, seperti itu. Dan yang saya cukup kagetnya itu tadi yang seperti saya ceritakan, ada Kapolda, ada Wakapolda, yang mereka akhirnya jadi mengerti bahwa oh, tempatnya Kak Silva itu jual seperti itu. Itu sih yang jadi yang saya lakukan. Selain live streaming, saya juga membuat video konten secara rutin dan teratur, dan efeknya ternyata bisa kemana-mana karena kan meluas seperti itu. Terima kasih Bu Nia untuk jawaban yang sudah diberikan. Dari apa yang Ibu Nia bagikan, saya bisa mendapatkan bagaimana saat kita memulai suatu bisnis kita harus konsisten. Jadi jangan bosan-bosan, jangan juga terkebelakang oleh tren, harus tetap selalu mengikuti tren, tapi dengan hal-hal yang positif tentunya. Untuk itu saya juga bertanya kepada Ibu Putri, di mana boleh di-sharing kira-kira resiko apa saja yang dihadapi saat memulai startup dari transformasi digital? Oke. Berbicara mengenai resiko. Mengenai resiko, sebentar Kak. Ya, berbicara mengenai resiko. Nah, pasti kalau kita menggunakan yang namanya teknologi itu pasti banyak resikonya ya Kak ya. Pasti banyak sekali resiko yang harus diperhatikan, apalagi kita sebagai pemula. Saat melakukan transformasi digital. Yang pertama, jika orang-orang itu ya Kak ya, orang-orang itu belum mengenali apa yang namanya, contohnya ini, kita kan lebih fokusnya ke TikTok Shop ya Kak ya. Nah, contohnya orang-orang kalau baru ingin memulai, resikonya yang pertama pasti dia akan merasa kesusahan. Ketika mengaplikasikan yang namanya aplikasi tersebut. Ya, seller tersebut. Itu resiko yang pertama. Dan yang kedua,
Sebentar, Kak. Oke. Oke. Dan yang kedua, bisa jadi mereka itu belum terlalu mahir menggunakan yang namanya teknologi digital, transformasi digital tadi, sehingga mereka itu masih merasa kurang akan adanya apa ya, ketika ketika ingin, gini loh Kak, caranya kalau orang-orang pemula itu ingin mendaftar, ya pasti kan mereka akan mengisi-isi sebuah data diri mereka, ya, dan mereka itu akan merasa takut takut akan adanya nanti berasa akan tersebar datanya atau seperti apa. Sekarang kan mudah sekali ya Kak ya, mudah sekali bahwa data diri itu akan dibobol orang lain, seperti itu. Baik, baik. Untuk itu, Mbak Amanda, mungkin saya ya silahkan. Mbak Amanda, mungkin saya akan sedikit membantu memberikan tambahan. Ya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai apa namanya resiko, sebenarnya hal yang pertama adalah mengenai manajemen resiko. Manajemen resiko itu sebenarnya banyak, tidak hanya masalah tapi hal utama yang paling dipersiapkan adalah manajemen resiko itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi orang yang akan membeli, kemudian menganalisa dan bagaimana kita mengendalikannya. Manajemen resiko tuh ada mengenai masalah pengelolaan dana seperti itu. Kemudian jangan sampai kita misalkan taruh contoh seperti ini. Kita punya uang ini 1 juta. 1 juta. Kalau yang saya pelajari dulu, 1 juta itu bukan digelontorkan semuanya atau dimasukkan semuanya ke dalam bisnis. Bukan seperti itu. Cuman harus kita bagi. Kalau kita punya 1 juta, taruh kata contoh ya, berarti yang kita masukkan hanya mungkin 50-nya seperti itu. Karena kalau boleh dibilang dunia bisnis itu kalau misalnya kita yang belum pernah nyemplung sama sekali, itu sebenarnya kalau boleh dibilang kalau orang Jawa biasanya ya deg-degannya minta ampun ya kan. Apalagi seperti saya ini yang terlalu lama di dunia perbankan. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru bukan hal yang mudah buat saya. Jadi yang waktu itu yang saya lakukan adalah saya membagi dulu, kemudian mana uang yang untuk di bisnis, kemudian saya bagi lagi mana uang yang memang untuk uang yang urgensi. Jadi uang yang tidak boleh diutak-utik sama sekali. Kalau orang Jawa bilang uang itu tidak boleh dipakai untuk apapun. Jadi kalau misalnya someday kalau misalnya taruh kata kita collapse atau apapun, kita bisa survive seperti itu. Itu sih sebenarnya kalau untuk berbicara mengenai resiko. Jadi sebenarnya harus ada biaya-biaya atau dana yang memang tidak terduga yang tidak bisa kita kendalikan, itu harus jadi safety money-nya. Kalau saya boleh bilang sih seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kalau kita kurang keterampilan. Kalau kita kurang keterampilan, kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya itu pasti kita akan ketinggalan. Itu aja sih yang mungkin bisa saya tambahkan, Mbak Amanda. Baik, terima kasih Bu Nia. Jadi pemirsa bukan sekedar menjual saja ya, kita harus mempertimbangkan banyak hal dari yang tadi Ibu Nia sudah bagikan, juga dari risk dan juga hal-hal lainnya, bahkan dari kemahiran pengguna atau pembeli juga. Untuk itu saya mau kembali kepada Pak Daniel untuk bertanya satu hal, di mana tentu salah satu risk yang kita harus waspadai adalah customers. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh customer, mungkin memviralkan kita atau bisa trust kepada kita. Untuk itu apa kira-kira hubungan dari transformasi digital dengan trust dari para pelanggan bagi bisnis pemula yang mau memulai suatu bisnis di era digital? Baik, terima kasih. Kalau mau mulai sebetulnya di bisnis digital, ya, kalau mau belajar pertama kali ya, mungkin kita mesti ikut platform yang lain dulu, ya, ikut platform. Ya banyak toko-toko online yang bisa kita nyantol ya, nyantol. Setelah kita paham seluk-beluknya, karena setiap ini pasti ada seluk-beluknya, kiatnya dan sebagainya, baru kita bisa seperti Ibu Silvania ya, membuat iklan sendiri dan memasarkannya sendiri ya. Boleh kita jadi masak sendiri boleh ya,
menggunakan tadi berbagai media sosial bisa, tapi ada juga platform-platform toko online ya yang membantu kita untuk mempromosikan kita kan ya. Nah, kalau orang kita sudah mulai kenal, sudah mulai paham, sudah mulai nyaman ya, karena ini kan media cara baru, bukan fisik ya. Kalau fisik ya mungkin fisik pun kita perlu penyesuaian. Nah, dengan online juga kita perlu penyesuaian. Kemudian tadi dengan risiko begitu ya, apakah kita mau buka, mau mulai begitu kan, kita mesti mendaftar dan sebagainya ya. Memang perlu dipelajari dengan seksama, ya dengan seksama. Khususnya tadi banyak penipuan ya secara online juga. Tetapi kan kalau kita belajar dulu, maka tadi saya lebih cenderung kita ikut dulu di platform tertentu. Ya, sehingga kita sudah terdaftar di sana. Ya, ini mirip sebetulnya ya, toko online yang platform itu mirip. Kalau dulu ada toko yang kalau kita mau belanja mesti terdaftar sebagai anggota. Kalau ini kan sebaliknya, penjual terdaftar sebagai anggota di platform itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah mulai nyaman, sudah mengerti, ya, kita sudah mulai khususnya seluk-beluk tentang keuangan online, digital, ya, sehingga kita sudah dapat mendeteksi kalau itu ada fraud, ya, pembayaran palsu dan sebagainya, ya, dan kita sudah bisa berkomunikasi dengan perbankan dan sebagainya, ya, sehingga pada waktu kita mengirimkan barang kita, produk kita ke tujuan customer, kita sudah yakin bahwa kita sudah ada jaminan pembayaran. Ya kan, kalau di platform tertentu kan orang itu sudah bayar ke platform. Ya, orang itu sudah bayar ke platform. Kalau kita langsung sendiri, nah kita sudah mesti yakin bahwa itu sudah masuk ke rekening kita, walaupun belum bisa kita ambil sampai produknya mereka terima. Ya, produk diterima kan nanti ada tanda diterima. Nah, dana diterima, disetujui, nah itu baru dananya bisa kita ambil. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan fisik ya. Kalau orang datang belanja ke toko kita, dia belanja, dia bayar, kita langsung terima cash-nya. Tapi kalau toko online nggak bisa seperti itu. Ya, ada jeda sejak kita mengirimkan produk kita sampai orang itu mengatakan diterima, baru dananya bisa kita ambil. Tapi dana itu sudah parkir sementara ya. Parkir sementara di tempat tertentu, di tempat online yang bisa kita akses kalau dia ada tanda itu. Nah, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana supaya si penerima juga tidak fraud. Ya, dia menerimanya itu ya berbagai toko online kita katakan perlu dia memvideokan misalnya ya, memvideokan karena bisa saja nanti produk yang kita kirim ditukar sama dia dengan produk lain, ya. Nah, itu risiko yang perlu kita pertimbangkan dan kita atur, kita buat prosedur sedemikian rupa sehingga contohnya ya berbagai toko online mensyaratkan kalau membuka kemasan itu mesti divideokan untuk sebagai bukti ya, kalau untuk bukti komplain, ya, karena ini kan tadi bisnisnya adalah bisnis kepercayaan, ya. Kita percaya sama yang beli percaya sama kita. Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan beli, takut ya. Nah, kalau beda dengan toko fisik, kita bisa datang, kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa pakai kita bisa paskan ke tubuh kita kalau itu pakaian ya, atau produk lain kita bisa lihat raba. Nah, kalau toko online kan kita nggak bisa lihat, kita hanya bisa lihat dari video atau gambar yang disediakan oleh penjual. Nah, sebagai penjual, kita tadi mesti buat prosedur sedemikian rupa supaya si customer kita tidak dibohongi oleh pembeli tadi ya, pembeli. Nah, mungkin kita bisa atur divideokan atau diapakan, kita pikirkan bagaimana, karena setiap produk beda ininya, beda mekanismenya ya. Nah, saya nggak tahu kalau pakaian bagaimana, tapi kalau produk-produk yang kecil-kecil mudah videokan ya. Kalau pakaian kan mesti dibuka, dilihat, dipaskan, di fotonya dan sebagainya. Ya, tapi itu perlu
dipertimbangkan, dan itu mungkin bagian dari tadi ditanya minusnya ya. Minusnya itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi teman-teman, tips dari Pak Daniel, kalau misalnya teman-teman habis belanja, boleh divideokan atau didokumentasikan, atau kalau kita bilang saat ini ya unboxing ya. Jangan lupa karena itu bisa digunakan untuk mereturn barang-barang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang pemirsa beli. Baik, saat ini saya mau mengundang kepada Pak Rekson untuk membahas mengenai investasi. Jadi tadi Kania sudah membahas mengenai pengolahan dana. Nah, saya mau menanyakan tentang investasi. Kira-kira bagaimana cara memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital memberikan nilai tambah bagi pebisnis pemula? Ya, selamat malam ya. Jadi ini investasi ini tergantung ya, kita mau bertransformasi digital seperti apa gitu. Saya kedengaran suara saya? Ya, terdengar. Kami buat software ya, kami punya software dan yang memang terintegrasi gitu ya, terintegrasi. Ini Ibu Sukmanya sampai ke persediaan itu nyambung, bekasnya juga nyambung, semua nyambung gitu ya, integrated. Tapi kalau kita yang dimaksud dengan transformasi hanya jualan online shopping misalkan gitu ya, ini kan yang dimasukkan itu kan hanya marketingnya aja. Tentu investasinya beda ya, beda. Jadi kalau dibilang investasi ini ya tergantung, ini bisa murah, bisa mahal, bisa sangat mahal juga. ERP dan lain-lain itu bisa miliar. Jadi tapi untuk pemula kita bisa gratis juga banyak ya. Saya nggak tahu apa Ibu Sukmanya yang menggunakan Facebook ya, teman-teman jualan gitu ya. Banyak kan sekarang itu live, kemudian tunjukin misalkan baju ini, anggap dulu tas, ini tas kode sekian gitu. Ada yang tertarik, harga sekian. Kalau ini ada yang suka ambil, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada risiko ya. Maksudnya nggak perlu ada investasi yang besar-besar di sana, kita punya Facebook dan lain-lain. Jadi kalau investasi ini sangat tergantung, bisa murah, bisa sangat mahal, tergantung apa yang kita transformasikan gitu ya. Jadi bijak-bijak lah kita sesuaikan. Yang menariknya di dunia digital business sekarang ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau kita menggunakan Facebook marketing misalkan, kita bisa atur ini menjangkaunya siapa aja yang kita mau jangkau gitu ya, dengan biaya sekian, maksimum sekian gitu. Jadi itu sangat menarik ya. Kalau kita mau misalkan satu minggu sekian itu boleh gitu. Jadi kalau bicara investasi sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Yang terpenting sebenarnya kita melihat ini jadi peluang atau enggak gitu ya. Ini sebenarnya alat bantu. Tapi investasinya jangan terlalu, kita mulai aja dengan berapa yang ada, nanti kemudian ada pengembalian lewat penjualan ya kita tambahin lagi investasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rekson untuk jawaban yang sudah dibagikan. Saat ini saya mau kembali kepada Kania untuk berdiskusi bersama-sama, di mana saya sendiri penasaran karena ini adalah bidang fashion ya. Kania berjalan di bidang fashion. Kira-kira apakah model yang selalu berganti menguntungkan atau merugikan? Karena setiap season, kalau misalnya di luar ada setiap season akan setiap beda model ya. Kalau di Indonesia bagaimana kira-kira modelnya? Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Karena pasti orang-orang mau hal yang baru ya, jadi nggak mau hal yang sama kayak zaman dulu. Kalau bagi saya ya, saya melihat dari kacamata saya pribadi sendiri, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dunia fashion tuh memang tidak akan pernah ada matinya. Dan fashion itu selalu jangankan tahun, berganti bulan ataupun berganti hari pun itu sudah pasti akan berubah. Yang di Indonesia aja kita punya beberapa musim, belum lagi kalau yang di luar negeri. Jadi kalau semisal tadi yang dipertanyakan apakah model itu menjadi sesuatu yang harus berganti, ya itu menurut saya wajib. Tapi yang saya lakukan adalah sebenarnya kembali lagi nih, kita pada saat mau memulai melakukan suatu usaha, segmennya kita nih mau kemana dulu nih? Seperti itu yang saya lakukan. Segmennya kita mau kemana dulu? Kalau memang segmennya kita untuk ke semua orang, ya berarti fokusnya di situ dulu nih, gitu. Karena apa? Buat saya
berganti-ganti model itu juga nggak masalah ya. Kayak misalnya nih mungkin brand orang yang sering dengar pasti familiar lah kayak brand Zara, Uniqlo lah. Dia menyesuaikan dengan musim yang ada. Tapi kalau saya sendiri, Silva, saya harus membangun branding dulu nih. Itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Saya harus memiliki branding yang kuat dulu, baru saya bisa berganti-ganti. Tapi kalau saya belum kuat di situ, rasanya kalau saya berganti-ganti, belum tentu orang akan mau mengikuti saya. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah, yang saat ini saya lakukan adalah, saya membuat, pertama kali yang saya lakukan adalah saya membuat bagaimana semua orang dengan postur tubuh apapun yang memiliki dari tubuh kecil sampai dengan tubuh yang besar bisa menggunakan dress saya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya membuat satu pola dengan tujuan apa? Kalau dengan satu pola ini saya nggak usah pusing-pusing mikirin yang lainnya. Bisa dipakai untuk yang kaum mayoritas ataupun kaum minoritas. Kalau kaum mayoritas saya tinggal bikinkan tangan panjang. Kaum minoritas saya bikinkan tangan pendek. Mau dipakai acara pesta, mau dipakai sosialita, semuanya saya bisa saya bisa ambil semuanya. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah yang pertama buat saya ya. Yang pertama kita harus bikin brandingnya dulu, kemudian ya itu kita segmennya mau kemana dulu. Jadi yang saya lakukan adalah mau nggak mau ya kita harus mengikuti, cuman brandingnya kita harus dikuatkan dulu. Kalau dari saya sih itu sih. Mungkin kalau ada tambahan lainnya. Baik, terima kasih kan ya untuk sharing sudah dibagikan. Jadi kalau misalnya pemirsa mau beli dress yang all size, yang nggak usah mikirin size-nya, boleh langsung masuk ke toko Kak Nia yang nanti akan dibagikan oleh Hope Channel sendiri. Untuk itu kan Nia, saya juga tadi melihat ada live streaming ya, di mana Kak Nia dengan aktif selalu melakukan live streaming untuk menjual produk-produknya. Di mana pasti ada yang terjual setiap harinya. Kira-kira boleh sharing dalam live streaming per hari berapa banyak barang atau dress yang terjual? Kalau ngomongin masalah apa namanya penjualan dan sebagainya, itu sebenarnya juga mengikuti sesuai ini ya. Kadang kalau kita sudah mulai mengikutin masuk ke periode yang namanya bayar uang sekolah, biasanya penjualan kita menurun. Tapi kalau sudah mendekati yang namanya Lebaran, kemudian Natal, seperti itu, dan Tahun Baru, biasa penjualan kami meningkat. Yang saya bikin itu semuanya adalah dress-dress yang memang bisa dipakai segala segmen usia dari 17 atau 15 tahun sampai usia berapapun. Dalam satu bulan biasanya itu yang saya keluarkan adalah minimal paling nggak bisa antara 150 sampai 200 karena skala saya belum yang gede banget seperti itu. Tapi pada saat dulu waktu saya berjualan thrifting, wah kalau itu sih nggak usah diomongin ya. Kalau pada saat saya jualan thrifting itu bisa sampai dengan ribuan, bahkan bal-bal yang saya keluarkan pun juga banyak seperti itu. Wah, menarik sekali. Jadi ternyata masih bisa banyak juga yang terjual, pun pasti ada naik turunnya tergantung dengan kebutuhan para pemirsa atau para pembeli yang mau membeli. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan dengan program Kamu Bisa dengan membahas tentang OL Shop atau e-commerce. Tapi kita akan menyaksikan dulu satu video mengenai uji ilmu Kamu Bisa. Nama saya Melvin, saya dari Jakarta. Saya Edward, saya dari Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Revaldi, menulang dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Samuel Simbulun, asal dari Medan. Contohnya seperti dulu kita gunakan koran, sekarang berita kita itu udah ada di mana-mana, ada di online. Atau enggak sekarang penjualannya biasa fisik, sekarang kita udah melakukan servis e-commerce. Transformasi digital, televisi. Mungkin jadi ada e-tol, ada transfer menggunakan digital, terus ada pembayaran secara digital. Ada televisi, HP. E-commerce itu electronic commerce, itu maksudnya penjualan dalam barang-barang itu dalam online.
Electronic commerce. Eh, Electronic commerce itu pasar digital. Electronic commerce. Dan itu kayak pembayaran secara digital. E-commerce adalah electronic commerce untuk belanja secara digital. Tokopedia, Lazada, sama Shopee. Tokopedia, Shopee, Lazada. Tokopedia, Shopee, Blibli. Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi lebih fleksibel, jadi kita bisa di mana aja jual belinya. Dan jadi dipermudah juga, kita bisa langsung lihat barangnya secara dari foto. Dan kita bisa juga request penjualannya di mana saja. Bisa melakukan transaksi di mana saja, menghemat waktu dan menghemat dan lebih cepat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Lebih mudah mendapatkan klien, lebih mudah pembayarannya, lebih mudah dalam pengirimannya. Bisa membuka toko 24 jam. Bisa lebih dikenal banyak masyarakat. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia Bisnis luar biasa. Baik, jadi tadi kita sudah saksikan respon dari teman-teman yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari video IKB. Untuk itu, karena waktu tidak terasa sudah mau habis, saya mau mengundangkannya kembali untuk menjawab satu pertanyaan, di mana saya secara pribadi setelah mendengarkan jawaban dari Kania berpikir, kan tadi Kania sendiri menjawab bagaimana per bulan bisa mendapatkan minimal 100, 150 sampai 200 pieces. Dari saya sendiri sebagai seorang awam itu sudah lumayan banyak, tapi bagi Kania sendiri apakah itu adalah satu keuntungan atau mungkin Kania sendiri memiliki standar penjualan setiap bulannya? Jujur saya pribadi karena mungkin terbawa kebiasaan lama dari dunia perbankan yang selalu mentargetkan, jadi buat saya angka segitu harusnya bisa lebih lagi sih. Jujur. Jadi dalam 1 minggu saya selalu menerapkan sama tim saya, terutama di bagian admin dan kolaborasi ya. Saya selalu memberikan evaluasi. Jadi dalam 1 minggu, karena pasti di keuangan itu kan ada pengeluaran lah, biaya-biaya apa, listrik dan segala macemnya. Itu harus ketutup dulu. Jadi saya selalu bagaimana mengkondisikan bahwa dress-dress itu harus keluar. Dan apa yang harus saya lakukan bila mana tidak mencapai atau tertutup targetnya, biasanya saya melakukan promo-promo atau banyak hal yang biasanya saya lakukan. Mungkin dengan subsidi ongkir. Sebenarnya kalau ngomongin seperti ini nggak akan pernah ada habisnya, karena dari pihak TikTok ataupun Shopee itu memfasilitasi kita tuh banyak hal. Jadi untuk membuat kita semakin baik, semakin pintar tuh sebenarnya ya mau tidak mau kita harus belajar. Jadi kalau ditanya itu apakah ini, ya kalau namanya kita manusia pasti ya merasa kurang ya kurang. Tapi bagaimana caranya kita berusaha untuk mencukupkan diri dan selalu bersyukur. Baik, terima kasih Kania untuk jawaban yang sudah dibagikan. Jadi memang segala sesuatu ada targetnya, tapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita merasa syukur atau bersyukur dari apa yang sudah kita miliki. Untuk itu saat ini karena sudah habis waktunya, saya mengundang kembali kepada para narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Untuk itu saya mengundang kembali kepada Kak Putri untuk memberikan closing statement pertama. Apakah tersambung? Ya, silakan. Boleh, ya, di unmute terlebih dahulu. Ya, boleh berikan closing statement secara singkat, Kak Putri. Oke, maaf Kak, ternyata tidak kedengeran ya? Iya. Masih saya mute. Ya.
Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya kakak ya. Saya mohon maaf apabila ada kurang atau kurang memuaskannya dari jawaban saya. Saya ucapkan kembali terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kembali Kak Putri sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Saat ini saya mau mengundang kembali Kania untuk memberikan closing statement secara singkat. Terima kasih sudah mengundang saya di acara yang luar biasa ini. Kamu bisa. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kesuksesan itu tidak tercipta hanya 1 atau 2 hari atau mungkin 2, 3 tahun. Bukan, tapi kesuksesan itu bisa tercapai selama kita melakukan sampai kita merasa jenuh dan kita sudah menemukan di titik yang mana membuat kita nyaman. Salam sukses buat kita semuanya. Tuhan berkati selalu. Amin. Salam sukses kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih Kania. Saat ini saya mau undang kembali kepada Pak Rekson untuk memberikan closing statement. Ya, jadi saya senang ini ada banyak anak-anak muda kita yang memang sudah melihat peluang. Ya. Ini digital ini memang sebuah peluang. Dan karena itu silakan dimanfaatkan ya. Saya itu di rumah kami itu dalam 1 minggu itu sekian banyak itu kiriman tuh. Ya. Kenapa? Ya karena kan malas lah kita untuk keluar ya. Jadi lebih enak itu order lewat online aja. Enaknya lebih murah lagi harganya, bisa milih lagi, bisa banding-bandingin. Bahkan jeleknya saya itu bukan jeleknya ya. Keuntungan yang saya gunakan itu adalah kalaupun saya belanja offline, saya cek dulu di online ini berapa gitu ya. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah teknologi ini adalah sebuah alat bantu yang sangat membantu. Mari kita gunakan. Ya, jadi anak-anak muda, ayo Grab ini bertransformasi lah. Ya, jangan cara-cara jadul terus. Ya, mari kita gunakan cara yang sedikit high tech lah. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Rekson, pengingat kepada para kaum muda untuk selalu membuat satu hal yang menarik ya di era yang penuh pesaing ini. Untuk itu kepada Pak Daniel terakhir boleh memberikan closing statement secara singkat. Baik, bisnis digital merupakan suatu keniscayaan yang wajib kita laksanakan. Karena mau tidak mau kita akan menghadapinya. Tapi perlu mempersiapkan diri, perlu belajar, ya, perlu menyesuaikan diri sama seperti kalau kita baru membuka bisnis secara fisik. Kalau kita membuka bisnis secara online, artinya kita juga perlu menyesuaikan diri untuk mengetahui seluk-beluk kiat-kiat dalam berbisnis secara online. Kalau Ibu Silvania dan Putri bisa, maka kamu pasti bisa. Terima kasih Pak Daniel untuk closing statement yang sudah dibagikan. Tentu kalau Kak Nia bisa, pasti kalian semua bisa juga. Untuk itu saya mau mengucapkan baik terima kasih kembali kepada para narasumber, ahli dan juga praktisi yang sudah hadir, kepada Kak Nia, juga Kak Putri yang sudah membagikan sharingnya dan pengalamannya, juga kepada Pak Rekson dan juga Pak Daniel yang sudah membagikan insight-insight lainnya kepada para pemirsa. Juga kepada para pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati pemirsa selalu. Dan bila pemirsa penasaran dengan toko yang dibagikan oleh Kania, boleh mungkin di private chat Kania sendiri untuk melihat etalase dari apa yang ia sajikan. Untuk itu, saya dan para kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Untuk itu, jangan lupa untuk saksikan selalu Hope Channel Indonesia yang selalu menayangkan banyak program-program yang tentu bisa menambahkan iman dan kekuatan para pemirsa. Jangan lupa untuk selalu saksikan Kamu Bisa setiap Selasa, karena kali ini masih dalam program KKR. Untuk itu kita mulai di pukul 8 sampai 9, tapi biasanya kita akan mulai pada pukul 7 sampai 8 di hari Selasa. Untuk itu selalu ingat tagline kami, Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa.